Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RPTNU pada hari ini Pak Faisal Aminuddin, Pak Dr. Faisal Aminuddin, segenap pengurus RPTNU baik yang ada di offline maupun online, beserta dan seluruh jajaran khususnya pengurus Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi NU. Tepuk tangan. Yang barusan dilantik dan beserta semuanya, alhamdulillah juga dari Ibu juga bersama-sama dengan kita. Pertama tentu mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat hadir di dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Salawat salam marilah kita peruntukkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti kita akan dapat syafaatnya dari nanti. Amin amin ya Allah. Yang saya hormati juga dari narasumber dan juga pembina PBTU. Atas nama pimpinan UNIDU tentunya kami terima kasih atas kepercayaan dari RPTNU yang telah mempercayakan kampus kami sebagai tempat untuk pelantikan pengurus pertama APBTNU. Dan tentunya ini sebagai tonggak, karena kita tahu perpustakaan adalah salah satu yang menjadi indikator baik tidaknya satu institusi atau universitas, sehingga alhamdulillah itu bukan berarti sudah baik, tapi senantiasa berupaya untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah, selamat datang pula untuk para pengurus yang dilantik yang ternyata dari berbagai macam daerah, ya. Dari Cilacap, dari Madura, Provinsi Madura, dari Jakarta, ya, Kalimantan, nah, kemudian di Jawa Timur jelas ya, Jawa Tengah, yang tentunya kalau tidak ada hirah untuk maju, saya yakin tidak ada yang mau datang ke sini. Tetapi karena insya Allah ada kesamaan kita, alhamdulillah Pak Dr. Faisal juga di tengah kesibukannya beliau menyempatkan waktu untuk melantik panjenengan. Tentunya ini adalah menyemangati agar kampus-kampus ITNU ini harapan kita semuanya. Saya mungkin mengacu pada yang sering disampaikan Prof. Nuh, beliau kan salah satu yang ikon untuk pendidikan NU juga, dimana kalau kita masing-masing maka tentunya akan berat untuk maju. Tapi kalau kita bersama-sama berkolaborasi, tentunya insya Allah, apalagi dengan semangat untuk maju bersama ini, tentunya menjadi harapan kita semua, yang salah satu yang bisa menjadikan kita melompat untuk mengejar ketertinggalan kampus-kampus kita dengan kampus-kampus organisasi yang lain. Saya kebetulan memang saat ini sebagai ketua lembaga kesehatan dari PBNU, sehingga mungkin tadi elevatornya KPBNU ya. Tapi ini menunjukkan bahwa memang kami pun waktu di Medan kemarin juga hadir, karena sebagai atas nama institusi juga double atas nama UNIDU juga atas nama KPBNU, dan berlangsung sukses. Dengan semangat seperti itu tentunya harus diiringi dengan kemajuan-kemajuan
begitu yang lain di masing-masing universitas. Saya atas nama Imarudidu terima kasih dan mohon maaf tempatnya tadi pelan ya, karena memang kita ada beberapa tempat rata-rata untuk berteman seperti ini. Satu lagi agak besar, terlalu besar. Jadi kalau yang di sana kelihatan gelondang bahasa Maduranya ya. Nah, tapi dengan sini tadi itu mudah-mudahan dengan kita di ruang yang tidak terlalu besar ini menjadikan kita mudah untuk menyatu memajukan kampus kita bersama-sama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat. Jangan sampai setelah dilantik kemudian tidak berbuat apa-apa. Ya, harus memajukan kampus kita. Demikian. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Rektor Unimdu, Bapak Dr. Haji Muhammad Zulfikar As'ad MMR. Beliau juga sekaligus alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi Ketua LKPBNU. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mohon berkenan Wakil Ketua LPTNU yang terhormat Bapak Dr. Faisal Aminuddin berkenan untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor Unimdu Dr. Zulfikar As'ad, yang saya hormati pengurus baru APPTNU dan semua yang hadir dalam forum dan kesempatan yang berbahagia ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas pelantikan ini dan semoga bisa segera bekerja dan kemudian memberikan kontribusi yang nyata terhadap institusi kita secara umum dan juga PTNU secara langsung. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, dulu kalau kita melihat tradisi kesarjanaan di Eropa sana, karena kampus atau universitas pada saat itu didirikan atas perintah otoritas keagamaan yaitu Paus. Jadi Paus mengeluarkan namanya Pak Paul Bull itu, public degree untuk mendirikan universitas. Jadi mulai Oxford, Sorbonne sampai Praha itu semua didirikan atas perintah Paus. Nah, karena otoritas agama yang mendirikan, maka tentu saja di dalam lingkungan kampus itu yang paling megah berdiri adalah rumah ibadah, gereja. Nah, tapi pada saat berikutnya yang dibangun pada saat itu setelah gereja itu adalah perpustakaan. Jadi kalau di sini saya lihat kampus-kampus PTN itu berdahan membangun masjid ya. Dan perpustakaannya makin hari makin kecil, nggak ada orang di situ. Nah, artinya apa? Dari sini kemudian kita melihat bahwa di dalam universitas itu sekalipun ada otoritas keilahian ya, karena waktu itu tradisinya otoritas keagamaan yang sangat kuat, ada keinginan yang sangat kuat juga bahwa perpustakaan ini menjadi pusat literasi. Pusat literasi selain dokumentasi dan menyimpan segala jenis manuskrip, karya ilmiah dan sebagainya. Nah, tentu karena perkembangan zaman, dulu perpustakaan besar-besar, saya pernah tinggal 1 semester di Universitas Oxford, kelas di sana, ada Bodleian Library. Itu manuskrip sejak zaman Romawi itu ada di sana. Nah, karena kebutuhan waktu itu memang untuk menyimpan naskah memang banyak ya, memang banyak sehingga dibutuhkan ruangan yang berlapis dan tempat yang aman, yang tidak bisa gampang untuk merusakkan manuskrip yang mungkin waktu itu mulai dari ada yang dari daun, ada yang dari kertas di kemudian hari. Nah, selain itu yang saya amati ada tempat atau ruang yang membuat orang-orang yang datang ke situ itu nyaman. Jadi enak, teduh, ada ruang untuk membaca, kemudian untuk berdiskusi. Nah, ini yang kemudian saya lihat sekalipun dalam perkembangan zaman buku yang tebal-tebal itu bisa dikompres menjadi
soft file, kemudian disimpan di dalam perangkat elektronik sehingga ringkes ya. Tetapi esensi perpustakaan sebagai tempat bertemunya banyak kepentingan untuk belajar mencari referensi itu masih tetap tidak tergantikan. Kita bisa belajar dari mana saja, dari sini, di jalan, sambil ada di mobil, download dan sebagainya bisa. Tetapi kita harus memberikan oase bahwa di dalam universitas itu ada tempat untuk berkumpul. Ada tempat untuk berkumpul, untuk membaca, kemudian untuk berdiskusi. Ini kedengeran suara saya? Nah, tempat untuk berkumpul, untuk berdiskusi. Nah, sehingga sekalipun ada revolusi 4.0, kemudian 5.0, fungsi dari perpustakaan sebagai tempat untuk mencari referensi, untuk belajar, dan sekaligus juga menjadi oase bagi para pembelajar ini memang harus diperlukan. Nah, makanya kami berharap APPTN ini sebagai motor ya, lokomotif dalam pengembangan digitalisasi literasi yang ada di PTNU ini kemudian bisa melakukan hal-hal yang mensinergikan potensi satu PTNU dengan yang lain. Nah, saya ambil contoh. Yang pertama kemudahan, aspek kemudahan untuk mengakses bacaan. Jadi mahasiswa itu bagaimana? Mereka bisa mengetahui deposit yang ada baik di universitasnya ataupun di jaringan APPTNU. Jadi misalnya di UNUSA nggak ada bukunya, tapi di UNISMA ada. Mereka nggak perlu repot. Mereka bisa datang ke UNISMA, atau mereka bisa diberikan hak untuk membaca secara online. Hak untuk membaca secara online. Nah, hak untuk membaca secara online ini memang kalau buku terbitan penerbit besar itu harus membayar. Jumlah halaman yang dibaca itu harus dibayar. Sehingga dibutuhkan yang namanya dana yang tidak sedikit. Di kampus saya di Universitas Brawijaya itu setiap tahun kita berlangganan untuk database, jurnal, kemudian buku online walaupun tidak maksimal itu bisa mencapai 16 miliar hanya untuk referensi. Nah, ini kan tidak memungkinkan bagi PTNU yang mungkin dalam skala tertentu untuk mengakses dengan begitu mahal. Nah, makanya ada APPTNU. Yang pertama memberikan kemudahan akses. Kemudian yang kedua digitalisasi layanan. Nah, saya kira kalau punya database yang kuat, bukan hanya deposit bacaan, repositori, tapi akses jurnal, saya kira mahasiswa yang ada di Unibdu itu bisa mengakses apa saja yang pernah disimpan sebagai deposit karya ilmiah, baik skripsi atau disertasi yang ada di Unusia. Nah, ini memudahkan kerja-kerja akademia. Nah, kemudian yang ketiga, karena repositori itu kalau di mana-mana sebaiknya jangan di open full 100%. Kenapa? Karena ini sangat, ya menurut saya sangat berbahaya. Karena ketika repositori, di dalam repositori itu misalnya disertai saya bisa didownload dengan secara langsung, banyak kasus-kasus plagiasi, di copy paste kemudian dipindah gitu. Nah, untuk karya ilmiah bisa menggunakan model mungkin bab 1 ditayangkan, kemudian kalau ingin mengakses silakan datang ke perpustakaan terdekat yang dikelola oleh jaringan APPTNU. Misalnya kalau orang Malang ya nggak usah ke Surabaya, cukup di Unisma. Disediakan untuk layar akses atau perangkatnya, mereka bisa membuka di situ, membaca secara online. Nah, tentu membangun perangkat itu membutuhkan anggaran. Nah, saya kira APPTNU sudah mempersiapkan anggaran kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, Bu Ketua ya. Nggak tahu anggarannya APPTNU berapa untuk membangun database itu. Sudah ada anggarannya. Ya, jadi gini, LPTNU dengan adanya APPTNU ini akan membuat semacam proyek. Ini proyek nasional yang akan kita carikan biayanya untuk modernisasi, digitalisasi, akses terhadap perpustakaan. Nah, harapannya
kan paling nggak bukan meniru ya, 30-40% yang dilakukan di kampus-kampus atau negara-negara di di Eropa Barat atau di Amerika, di mana konsorsium antar universitas itu bekerja sama dengan dukungan dari pemerintah. Nah, kita tinggal membuat diferensiasi dari deposit yang kita kumpulkan, aksesibilitas dan macam-macam itu, sistem apa yang kemudian bisa menopang efektivitas layanan terhadap pengguna. Pengguna ini kan bukan hanya mahasiswa kan, tetapi juga orang umum yang ingin belajar dan mendapatkan informasi, mendapatkan literasi dari universitas. Saya kira itu kami sangat menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh APPTNU dan segera kita akan bersinergi, berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Saya mewakili Ketua LPDNU mengucapkan selamat datang juga, selamat bekerja kepada pengurus, dan selamat siang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus arahan dari Wakil Ketua LPDNU Bapak Dr. Faisal Amiduddin. Sekali lagi diaturkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah dengan demikian untuk rangkaian prosesi pelantikan telah usai kita laksanakan, dan mohon dengan segala hormat sekaligus ucapan terima kasih kepada segala pimpinan atas kehadirannya, atas perkenannya untuk mengikuti kegiatan prosesi pelantikan, dan untuk selanjutnya bisa diperkenankan untuk melanjutkan aktivitas dan tugas selanjutnya. Sekali lagi diaturkan terima kasih. Dan tentu harapan yang beliau sampaikan tadi mudah-mudahan menjadi bekal buat pengurus masa hikmat baru, bisa menjadi tonggak untuk melaksanakan tugas-tugas selanjutnya.